Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum memulai presentasi atau diskusi presentasi kali ini, akan memperkenalkan dulu. Ada pepatah tak kenal maka kata sayang. Maka perkenalan dulu, nama Akang Muhammad Isa Sudrajat dan rekan kelompok saya yaitu ada Arif Lukman Jadi, Mela, Fatimah, Delima, dan Indi. Dan selanjutnya yaitu materi yang berjudul Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hadis. Yang materi pertama yaitu Arif Lukman Jayati. Pada Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa judulnya coba diulang lagi. Nah, ini keluarga sakinah dalam perspektif hadis. Keluarga sakinah secara tidak langsung kita sudah tahu dalam perspektif. Nah, ini perspektif ini bahasa yang agak jarang didengar nih sama teman-teman siswa SMP maupun SMA. Ada yang tak tahu nggak? Perspektif itu artinya apa? Sudut? Betul. Jadi keluarga sakinah dalam sudut pandang atau perspektif hadis. Jadi kita akan belajar atau mencari apa aja sih nilai-nilai keluarga sakinah yang ada di dalam hadis. Kemarin pengertian hadis sudah kita bahas apa itu hadis, menurut dan juga istilah dan lain sebagainya. Next step. Oke, selanjutnya pembahasan kita akan bahas nih. Pengertian keluarga sakinah, apa sih keluarga sakinah? Terus kita akan membahas hadis yang bersangkut paut dengan pembahasan kita, yakni keluarga sakinah. Nah, yang ketiga kita akan membahas tujuan keluarga sakinah. Apa sih maksudnya? Tujuan kita untuk menjadi keluarga sakinah. Nah, unsur-unsur mewujudkan keluarga sakinah. Ini kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok bawa ini materi keluarga sakinah? Ini bukan berarti mentang-mentang Syawal tanggal 29 Syawal, tanggal 20 Mei ini banyak banget yang nikah. Memang hari ini udah ini kan. Ini juga ada sangkut pautnya karena memang ini materi yang sudah ditentukan sama dosen kita ya. Oke, next kan. Oke. Kakak akan membawakan materi yang awal aja. Ini pengertian keluarga sakinah. Nah, ini saya baca dulu ya. Teman-teman ada semua bisa baca dulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kata sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Nah, ini menurut bahasa. Jadi segala sesuatu kalau misalkan kita mencari pengetahuan yang mencari tahu akan sesuatu, seyogianya, sebagusnya, sebaiknya kita tahu dulu pengertiannya. Nah, pengertian tersebut ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah, yang menurut bahasa. Nah, kalau memang bahasa dalam Indonesia memang kalau memang bahasa itu berasal dari bahasa Indonesia, bagusnya kita ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan bahasa-bahasa ada yang bahasa serapan, termasuk sebetulnya sakinah ini bahasa serapan dari bahasa Arab. Coba, miskin itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu aslinya itu bahasa Arab. Miskin itu aslinya bahasa Arab yang pokok katanya itu sakanun. Sama artinya damai. Nah, ini ada hubungannya bahwa sebetulnya orang-orang yang miskin itu adalah orang-orang yang berdamai. Orang yang betul-betul miskin, bisa memiskinkan diri itu adalah orang yang benar. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, kalau saya tidak salah pernah bersabda, ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Artinya matikan aku, meninggalkan aku, wafatkanlah aku, kata Kanjeng Nabi, dalam keadaan yang tenang, bahagia. Sakinah ini kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Nah, ini menurut bahasa. Lalu menurut istilah, silakan baca ya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari suami yang baik akhlaknya terhadap istrinya dan keluarganya, serta istri yang mudah dipenuhi kebutuhannya, tidak boros,
dan tidak meminta-minta serta menyenangkan jika itu. Ini perfeksi dalam sudut pandang hadis ya, bukan dalam sudut pandang laki-laki, bukan dalam sudut pandang perempuan. Tapi pengertian dari keluarga sakinah menurut istilah ya ini keluarga yang terdiri atas suami yang baik, suaminya baik, akhlaknya baik, agamanya baik, dan juga semoga uangnya juga baik, gitu kan? Nah, terhadap siapa baiknya? Bukan cuma biasanya orang ini kalau biasanya orang itu semakin kenal kita dengan orang tersebut maka semakin kurang baiknya apa biasanya. Kadang tuh orang tuh lebih baik terhadap keluarga orang lain dibanding keluarga sendiri. Kadang begitu. Nah, tapi kalau keluarga sakinah itu suami yang baik ke siapa? Ke istri dan keluarganya. Nah, bukan cuma suami tapi apa? Istri yang mudah dipenuhi kebutuhannya. Nah, ini masih tergolong dalam kewajiban suami. Nah, dipermudah dalam kebutuhannya. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kebutuhan primer, bukan kebutuhan atau keinginan sekundernya. Lalu ada tidak boros. Nah, salah satu poinnya tidak boros dan tidak meminta-minta. Maksudnya apa? Tidak meminta kalau memang itu kebutuhan yang sekunder, sifatnya tidak terlalu penting, sifatnya bukan premier. Ya bagusnya seorang istri tidak selalu meminta-minta, makanya ada korban mau konser dan minta-minta sampai jual motor misalkan, itu nggak diperbolehkan atau sangat harus dijauhkan, serta mendengarkan jika dilihat. Ini biasanya tuh kalau misalkan kita lihat, memang ya ada dua hati begini. Kadang ada istri yang memang dia menurunkan pesonanya di hadapan suaminya. Kenapa? Mereka sudah merasa kalau saya sudah mendapatkan suami saya. Buat apa saya biasa menghias diri sendiri? Ada suami yang perempuan yang begitu. Tapi kadang di dalam sudut pandang lain, si istri ini memang terlalu capek, terlalu lelah untuk mengurus anak, istri, rumah tangga segala macam sampai dia lupa untuk menghias dirinya. Kan begitu. Ya makanya karena kalau kita melihat sesuatu tidak harus dari satu sudut pandang, tapi dari sudut pandang yang lainnya. Jadi begini pengertian keluarga sakinah. Kalau dalam bahasanya ini damai, tenang, ketenangan, kebahagiaan. Kalau secara istilahnya, terdiri dari suami yang baik akhlaknya, baik agamanya, baik juga insya Allah uangnya terhadap istri dan keluarganya, serta istri yang mudah dipenuhi kebutuhannya. Ingat kebutuhannya bukan keinginan sekundernya. Lalu tidak boros dan tidak meminta-minta, serta yang paling penting ini tidak serta menyenangkan jika dilihat. Paham ya? Wow. Oke, next. Ini sudah masuk penjelasan ke yang lainnya. Belum, masih saya. Oke. Hadis tentang keluarga sakinah. Kalian saya juga ada. Oke. Jadi begini ya. Mungkin teman-teman udah belajar ya. Maksudnya ada hadis itu nggak belajar pendidikannya sampai ke hatan. Tapi kita baca ya. Sorry kalau memang saya bacanya mungkin agak salah karena formnya begini dan saya nggak pegang. Haddatana bismillahirrahmanirrahim. Haddatana Abu Quraimin, haddatana apa itu? Abdullah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr, haddatsana Abu Sulaiman an Abi Hurairah qala. Nah, baru perkataan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa khiyarukum ya benar. Linisa'ihim khuluqan. Qala wa fil babi ini ada ujian ya. Wafil babi an Aisyah wa bni Abbas qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hadza hadits hasan hasan sahih. Artinya telah menceritakan kepada kami siapa Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami siapa Abdah bin Sulaiman. Dari siapa? Dari Muhammad bin Amir. Nah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami siapa yang mencerita Abu Sulaiman. Dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda. Nih, perkataan Nabi ini. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Betul. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya dua. Abu Isa berkata hadis sepakat diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Dia menambahkan hadis Abu Hurairah merupakan hadis yang hasan. Nah, ini ada dua poin. Orang yang mukmin
Mukmin berarti bukan hanya laki-laki. Walaupun di sini mudzakkar tapi ini umum. Itu juga dalam perempuan. Orang mukmin, orang yang beriman yang baik adalah yang paling sempurna akhlaknya. Karena kanjeng Nabi itu kan bumi apa? Bukan apa? Kanjeng Nabi turunkan bukan ke muka bumi untuk memperbaiki liutam maka lima akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang yang beriman yang betul-betul menurut hadis ini adalah orang yang baik iman, yang baik akhlaknya. Dan yang sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Masuk tadi terhadap istilah yang tadi bahwa suami yang akhlaknya baik, suami yang baik kepada istrinya. Tetapi karena di Islam juga ada yang namanya konsep adilan. Maka memang dalam hadis ini yang paling ditekankan adalah laki-laki kepada perempuannya atau suami kepada istrinya. Bukan berarti tidak ada kewajiban atau hak suaminya. Begitupun dengan istrinya yang harus baik dan juga berakhlak baik juga kepada suaminya. Begitu ya. Seperti teorinya tabur tuai, orang yang menanam akannya memanen ya. Begitu pun dengan kebaikan. Kalau kita mau diperbuatkan baik, maka kita harus berbuat baik. Jadi begitu hadis dari Abu Hurairah yang pada intinya orang-orang mukmin yang baik adalah yang akhlaknya baik dan sebaik-baik dari kalian ada yang baik terhadap istrinya. Apa yang bisa kita istilahkan yang baik kepada pasangannya nanti. Gitu. Coba next slide Kak. Ya sudah ya. Oke, mungkin segitu aja dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat diserap walaupun 95%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ke materi yang kedua yaitu D5 pada kakak D5 perpustakaan. Lanjut ya. Nah, di sini tuh kita akan bahas hubungan keluarga sakinah. Yang udah dijelasin tadi sama Karim, itu kan sakinah itu dari bahasa KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta ketentraman. Nah, apa sih tujuannya? Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi untuk mendapatkan rahmat dan tujuan dari keluarga sakinah yaitu antara lain untuk mendapatkan rahmat dan juga ridhonya Allah. Ya. Keluarga yang sakinah itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap keluarga, masing-masing keluarga untuk mewujudkannya secara bersama. Kalau sendiri pun kita kan keluarga itu. Kalau misalkan maksudnya dicapai dengan sendiri kan belum tentu maksimal ya. Jadi harus dilakukan secara bersama, yaitu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan visi akhir dari sebuah keluarga sakinah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, gimana sih caranya untuk menciptakan keluarga yang sakinah? Dilihat dulu dari sebelum kalian memilih siapa calon kalian, kan? Bagaimana dia agamanya, terus hubungan dia dengan keluarganya. Kalau misalkan di dalam suatu keluarga kalian misalkan dia sudah berkeluarga, dan terus itu ada suatu masalah yang memang rumit gitu ya, itu usahain cukup kalian dan suami kalian aja yang tahu. Jangan dalam pasangan kalian aja maksudnya. Jangan sampai ibu kalian atau mertua kalian tahu, karena sesuatu yang udah dicampur tangan oleh kedua ibu itu bisa maksudnya nggak bertahan. Jadi usahain semaksimal mungkin untuk mewujudkan ini diselesaikan bersama, diskusi. Jangan ngambil keputusan sepihak, apalagi kalau lagi dalam keadaan marah kan. Itu kadang suka kita kayak apa sih gini gitu kan. Tapi pasti setelah marah itu mereda, pasti kita kayak merasa bersalah. Nah, disitu waktunya untuk saling memaafkan. Jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, kalau memang ada suatu masalah diselesaikan secara berbarengan. Jangan sampai ada orang luar, walaupun itu ibu, jangan sampai ada yang luar. Cukup kalian dan pasangan kalian. Anak kalian itu usahain jangan sampai tahu, karena sedih seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar itu sedih.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut pemateri yang terakhir yaitu akan dibawakan oleh Kakak Fatimah. Pada Kakak Fatimah kami persilakan. Terima kasih ya kepada semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kita lanjut ke materi unsur-unsur keluarga sakinah. Jadi unsur-unsur ini sebenarnya kan bagian-bagian untuk mencapai apa? Keluarga sakinah. Jadi di dalam unsur ini ada komponen-komponen. Ada banyak komponen yang harus kita jalankan agar nantinya tercipta keluarga sakinah. Keluarga yang kita idamkan dan keluarga yang kita impi-impikan macam gitu. Di yang pertama, unsur pertama, komponen pertama adanya saling pengertian antar anggota keluarga. Jadi antara baik suami ataupun istri, jadi keduanya harus saling pengertian, harus saling mengerti keadaan, mengerti situasi, mengerti kalau misalkan suami sedang lemah, sedang butuh istrinya, istri pun lagi butuh suami, seperti itu. Jadi karena adanya saling pengertian tadi, salah satu unsur itu bisa kita capai agar keluarga sakinah yang kita inginkan itu bisa tercipta gitu dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari sosok yang telah kita dan suami kita, seperti itu. Lalu ada komponen yang kedua, yaitu saling menerima kenyataan atau selalu bersyukur. Nah, jadi kalau misalkan kita saling menerima kenyataan, berarti kita secara spontan, secara tidak langsung kita udah bersyukur dong dengan pasangan kita. Kita misalnya menerima kekurangan apa yang ada dalam suami kita. Kita menerima keadaan yang telah terjadi ataupun sedang terjadi di keluarga kita. Baik itu misalnya keadaan yang memang lagi sangat menyedihkan ataupun memang membahagiakan. Jadi gak cuma keadaan yang membahagiakan yang kita puji-puji suami kita, tapi pas kenyataan lagi memburuk, keadaan lagi memburuk, kita malah jadinya pojok-pojokin suami kita. Itu bukan unsur dari pencapaian keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang ketiga ada saling melakukan penyesuaian diri sehingga nantinya menerima kekurangan dan kelebihan. Nah, itu tadi sama kalau misalkan kita mencapai dua bagian komponen di atas. Jadi kalau misalkan kita belum mencapai dua komponen di atas dengan secara spontan, maka komponen yang ketiga ini akan menyesuaikan keadaan yang kita sedang jalankan gitu. Lalu ada memupuk rasa cinta. Gimana kita akan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah ini kan kita menginginkan rasa cinta antara kita dan pasangan kita gitu. Jadi kalau misalkan rasa cinta kita terus dipupuk sepanjang masa tidak memudar, maka itu nanti akan menjadi pertanda bahwa hubungan yang kita jalin itu bahasa sekarang long lasting lah, panjang. Jalan kasih antara suami istri itu enggak cuma mulut-mulut, cuma sampai 10 tahun, 20 tahun. Nah, karena tadi mewujudkan keluarga sakinah itu kita butuh rasa cinta yang dimana enggak pernah pudar, terus kokoh gitu, terus erat gitu. Nah, dilanjut dengan melaksanakan asas musyawarah. Jadi dengan melaksanakannya asas musyawarah ini, jalinan kasih terus berkomunikasi. Kan kalau misalnya asas musyawarah ini kan berarti berhubungan dengan diskusi, ya, berhubungan dengan diskusi. Nah, diskusi ini berarti terjalinnya dua arah komunikasi. Enggak cuma suami doang, tapi juga istri. Enggak cuma orang tua doang, tapi juga anak. Nah, jadi diskusi ini enggak cuma melibatkan antara suami dan istri, tapi juga anak. Dimana walaupun nanti anak dilibatkan di dalam musyawarah, di dalam diskusi rumah tangga, kita juga harus memilih topik-topik mana yang memang itu boleh kita ucapkan di depan anak, kita diskusikan di depan anak. Ada juga yang tidak boleh. Kan kita adanya musyawarah ini kan kita jadi memudahkan kita apa yang anak inginkan dan apa yang anak ternyata kurangnya di sini gitu. Jadi kita sebagai orang tua insya Allah nantinya kita tahu nih kelebihan anak di mana, kekurangan anak
keempat ini juga adalah unsur-unsur keluarga sakinah. Dimana kalau misalkan suami istri ini sama-sama gak ada introspeksi diri, itu maka si suaminya memang egois gitu. Bukan egois, tapi sifat wajar seorang lelaki kan ego gitu kan. Nah, si istrinya juga ternyata keras kepala. Jadi kalau misalkan dua-duanya itu disatukan, nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau memaafkan, nggak ada yang mau menerima kenyataan kalau dirinya salah, itu bakal berujung dengan pertikaian, piring melayang gitu kan. Udah itu hancur, anak ngeliat gimana itu kondisinya, kan nggak bisa kan. Jadi keluarga sakinah dua terakhir ini yaitu saling memaafkan. Kita bisa tahu kesalahan kita minta maaf. Suami juga gitu, sebaliknya anak juga seperti itu. Jadi anak itu kan melihat dari orang tuanya ya. Jadi anak ini mencerminkan, mencontohkan dari apa yang kita lihat, apa yang anak lihat, sehingga awal mulanya itu harus terbentuk dari orang tua. Nah, komponen yang terakhir atau unsur yang terakhir yaitu berperan serta untuk kemajuan bersama dengan selalu berkompetisi berbuat kebaikan demi kesejahteraan keluarga. Jadi suami mempunyai peran, ibu pun, istri pun mempunyai peran, anak juga masing-masing punya peran. Ibu perannya menjadi pendidik pertama gitu kan. Terus yang utamanya seorang lelaki perannya mencari nafkah. Itu kan maksudnya cuma peran awalnya, utamanya gitu kan. Nah, tetapi dalam mendidik anak demi tercapainya keluarga yang sakinah, ternyata mendidik anak itu tidak hanya tugas seorang ibu, tetapi adanya peran seorang ayah. Jadi dengan dua orang tua itu kita bisa memaksimalkan yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan keluarga seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada pemateri yang semuanya. Berlanjut sesi pertanyaan ke orang tanya. Diri dong. Sebutin namanya. Sebutin namanya. Nisennya, Nisen. Kenapa saya merasa bisa melihat Sakinah? Di sini saya menanya, apa saja sih tips mencari pasangan yang baik? Jadi lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan Ayo lanjut. Kapan waktu idealnya menikah buat berbuat baik? Terima kasih pada semua yang bertanya. Pertanyaannya tetap dulu ya. Langsung aja nggak bisa. Siapa yang menjawab? Siapa yang ngomong? Pakai bapak ya. Ini, sekarang kita tambahin aja. Jadi pertama tadi pertanyaan apa? Apa saja Tips ya. Oke, pertama ini sepengetahuan karena ya. Banyak kan maksudnya penjelasan. Banyak ya penjelasan tentang bagaimana sih cara mencari pasangan yang baik. Juga memang kalau sendiri pribadi nggak hafal hadisnya, tapi ada
ada beberapa poin-poin yang memang harus kita cari untuk bagaimana kita melihat pasangan atau calon pasangan kita. Yang paling pertama itu adalah apa ya? Agamanya. Ya, yang pertama itu agamanya. Yang harus pertama kali kita lihat, mau kita yang laki-laki mencari istrinya, yang perempuan mencari suaminya, yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Nah, kalau laki-laki mencari perempuannya itu ada dalam Al-Quran, kakak lupa suratnya, tapi itu ada menjelaskan bahwa budak yang beriman itu lebih baik daripada non-muslim atau kafir yang cantik, begitu. Jadi ini menandakan bahwa pentingnya agama dalam mencari pasangan atau calon pasangan kita. Nah, itu yang pertama agamanya. Ya, yang pertama agamanya. Terus yang kedua apanya? Nasab. Maksudnya nasab ini lebih kepada keluarganya. Maksudnya kita paham, kita tahu keluarganya, kita tahu basicnya, kita tahu latar belakangnya. Kira-kira cocok atau enggak? Karena apa? Karena menikah bukan hanya menyatukan dua manusia, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga. Gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus paham apa saja yang akan timbul pro atau kontranya setelah kita menikahi dia, misalkan. Selanjutnya apa? Hartanya. Ya memang mau laki-laki mau perempuan itu menjadi salah satu tolak ukurnya. Ya, apalagi perempuan mencari calon suaminya. Mengapa hartanya? Gini loh, yang disebut harta atau rezeki itu memang tidak selalu berbentuk uang atau berbentuk aset. Orang yang memiliki keahlian banyak, orang yang memiliki ilmu yang banyak, itu bagian dari harta yang dimiliki. Ya, karena harta tidak termasuk tidak selalu uang, rezeki tidak selalu uang, dan ilmu pengetahuan pun bagian dari harta. Gitu. Terus apanya lagi? Wajahnya atau rupanya itu memang betul. Nah, perumpamaannya itu seperti misalkan kita mencari, kalau kakak misalkan mencari perempuan yang cantik, itu perumpamaannya seperti nol. Nah, terus kalau misalkan kakak mencari wanita lagi yang memang ekonominya bagus, kita ada kasih nol lagi. Kalau memang kakak mencari wanita lagi yang nasabnya baik, keluarga kiai, itu memang ada nol lagi. Tapi yang paling utama adalah angka satunya itu agama. Kalau memang ada angka satunya agama, maka nilainya akan menjadi 1000. Kalau memang nggak ada agamanya, maka nol besar. Jadi yang paling penting apa? Agama. Yang penting agamanya jangan sampai beda agama. Oke, yang pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak masalah saya? Cara mendidik anak ya. Yang pertama laki-laki mendidik dengan apa yang namanya al-adabu, kata pernah tahu bahwa dan semua pun tahu ya al-adabu fakol ilmi ya. Maksudnya itu adabu di atas daripada ilmu. Jadi yang paling penting adalah mendidik ada akhlak yang memang disangkut-pautkan dengan agama. Karena sejujurnya begini ya, mau si anak itu diajarkan agama dari kecil, mau si anak itu dibiasakan sholat dari kecil, sedekah dari kecil, tetapi adabnya, akhlaknya tidak berkembang, maka ilmu-ilmu tersebut bisa sia-sia. Memang menurut kakak adab dan akhlak itu bagian dari ilmu pengetahuan, karena dengan kita mengetahui A, B, C dilarang dan diperbolehkan, tindakan-tindakan kita ini bisa terarah. Tapi adab dan akhlak itu perlu kebiasaan, benar kan? Kalau misalnya kita nggak mondok di sini, kita nggak bakal biasa jadi santri. Kalau kita nggak tidur di sini, mondok di sini, kita nggak bakal biasa baca Al-Quran sampai malam, menghafal Al-Quran sampai pagi. Enggak. Bahkan kalau di rumah pun kadang lupa murojaah, iya kan? Kalau di sini sampai pagi hafal Quran dan setoran, kalau di rumah sampai pagi buka HP. Begitu banget kan? Ini kenapa? Pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan kemarin kakak belajarnya. Kalau dalam manusia itu mempunyai tingkatan sosialisasi. Sosialisasi yang paling penting itu namanya sosialisasi primer. Artinya sosialisasi manusia atau perkenalan manusia dari umur 1 sampai 5 tahun. Siapa yang paling berpengaruh? Ya orang tuanya.
ya lingkungannya. Makanya itu menikah bukan hanya tentang harta, menikah itu bukan hanya tentang siap atau tidak siapnya umurnya tua, tapi tentang ilmu. Bukan hanya ilmu mencari uang, tapi ilmu juga mendidik anak ke jalan yang benar. Yang paling penting untuk mendidik anak, pertama dikenalkan agamanya, kedua dibiasakan adat dan akhlaknya dengan baik, yang ketiga bikin lingkungan di rumah itu lingkungan yang sehat. Nah, yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana atau kapan idealnya kita nikah? Balik lagi tadi tentang ini ya, balik lagi tadi. Nah, oke, kakak mau jelasin, nikah itu sunnah. Anikah sunnati, anikah pokoknya nikah itu sunnah. Pokoknya nikah itu sunnah. Tetapi dengan sunnahnya menikah, hukum sunnah menikah itu dapat berubah hukumnya ketika ada beberapa faktor. Orang yang belum siap menikah, orang yang tidak siap finansialnya, ilmunya, fisiknya, psikisnya, maka menikah dihukumi haram untuknya. Yang misalkan anak 15 tahun, anak 10 tahun atau ya, tapi jangan bandingkan Siti Aisyah yang masih 9 tahun waktu itu ya. Jangan ya. Ini saat ini loh. Kalau misalkan ada anak 9 tahun dinikahi sekarang, itu haram. Maksudnya apa? Itu mereka belum siap. Terus nikah itu bisa menjadi sunnah kalau memang ya semua segala sudah siap segala macam. Dan nikah pun dapat menjadi wajib kalau memang pertama umurnya sudah tua dan berpotensi atau berpotensi apa namanya, menimbulkan fitnah dan juga finansial sudah cukup, maka wajib ia menikah untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada. Nah, itu pertama, bahwa nikah itu sunnah, tapi seiring adanya faktor-faktor yang menunjukkan bahwa nikah itu juga bisa menjadi wajib dan menjadi haram. Begitu. Dan kapan ideal kita? Pertama, umur. Kalau undang-undang pernikahan yang terbaru itu perempuan minimal perempuan 19 tahun, laki-laki minimal 19 tahun. Tapi kalian tahu 19 tahun nikah dengan teman sepantaran? Enggak kan? Nah, itu. Untuk menurut dari BKKBN kesehatan anak dan ibu itu perempuan itu idealnya hamil pada umur 20 atau 21 tahun. Kenapa? Terlalu muda, khawatir yang jadi korban adalah anak dan ibunya. Pertama menurut kakak adalah umurnya manusia. Siap nggak dia? Bukan hanya melayani dong, bukan hanya masak dong, bukan hanya segala macam. Tapi menikah itu kan untuk memiliki keturunan. Siap nggak si istri ini untuk mengandung? Ini kita bahas masalah kesehatan. Ini umur. Yang selanjutnya yang pasti, yang paling pertama tadi mungkin agama ya. Ilmu agamanya kita harus cukup ya, karena ya berkeluarga, nanti kita akan melahirkan anak kita mau diajarkan apa, terus selama pernikahan itu kita mau apa, karena nikah itu adalah ibadah yang sangat panjang. Ya nikah itu sunnah kan, tapi terdapat kewajiban di dalamnya, kewajiban menafkahi, kewajiban memberi hak, dan kewajiban ya dan kewajiban mereka. Nah, kalau misalnya tadi ideal kakak, menurut kakak pertama ilmu agamanya harus cukup, umurnya harus cukup, bagus, sama itu finansial atau harta atau kemampuannya. Kalau nggak punya terlalu banyak finansial, berarti kita punya modal. Untuk apa? Untuk bertahan hidup dong. Iya dong. Masa kita oke deh kalau banyak banget bahasan bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya kalau kita menikah. Itu betul. Tetapi rezeki juga nggak bakal datang sendiri kalau kita nggak usaha. Usaha itu betul perlu dengan ilmunya. Gitu ya. Jadi begitu jawaban dari kakak. Ada yang mau ditanya lagi? Tanggapannya? Kakak mau nambahin? Cukup ya? Oke. Itu aja. Kakak langsung kembali lagi ke mereka. Tadi sampai ada dapat bingkisan deh. Itu dalamnya ada nomor tekennya itu, coba lihat. Enggak ada. Terima kasih kepada yang bertanya. Lanjut ya, acara yang dilanjut. Oh udah. Yang kamu dulu.
Sekian dari kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam